Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Syaharani Fitria Melida. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi struktur dan fungsi makhluk hidup. Apa sih struktur dan fungsi makhluk hidup? Sini. Saya akan jelaskan struktur dan fungsi makhluk hidup itu apa. Jangan lupa tonton dan simak videonya ya. Yuk, saatnya kamu mengamati. Kamu menyebutkan apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini. Ya, betul. Di sini adalah sekumpulan makhluk hidup, yang dimana di sini ada tiga contoh dari makhluk hidup. Yang dimana makhluk hidup ini di sini ada tiga. Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Di sini ada manusia, yang dimana manusia di sini makhluk hidup yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan, berkomunikasi dengan bahasa, serta menggunakan alat yang memenuhi kebutuhan. Kemudian manusia juga memiliki sistem tubuh yang kompleks seperti sistem pernafasan, kemudian sistem pencernaan dan saraf yang memungkinkan serta bertahan hidup dan berkembang. Kemudian di sini juga ada hewan, yang dimana hewan makhluk hidup yang umumnya dapat bergerak bebas untuk mencari makanan, berlindung atau berkembang biak. Hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada hewan vertebrata, kemudian invertebrata. Di sini juga menjelaskan vertebrata di sini bertulang belakang seperti ikan, burung, dan mamalia. Kemudian juga dan invertebrata, yang dimana invertebrata tidak bertulang belakang jika serangga dan ubur-ubur. Hewan juga memiliki berbagai cara berkembang biak seperti bertelur atau disebut ovipar, dan atau melahirkan disebut juga vivipar. Kemudian yang terakhir di sini ada tumbuhan, yang dimana tumbuhan di sini adalah makhluk hidup juga yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dan yang memanfaatkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Kemudian mereka memiliki akar yang menyerap air dan mineral, batang menopang tubuh, serta daun menangkap cahaya matahari. Kemudian tumbuhan juga berkembang biak dengan berbagai cara seperti biji, spora, atau stek. Dari ketiga kelompok makhluk hidup itu, ini saling berhubungan dengan dalam ekosistem dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kemudian di sini selanjutnya untuk bernafas, yang dimana bernafas memiliki makhluk hidup memerlukan udara untuk hidup, menghirup udara dari lingkungan. Proses penting bagi makhluk hidup untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup memiliki cara bernafas yang berbeda-beda sesuai dengan struktur tubuh dan lingkungannya. Manusia dan sebagian besar hewan darat bernafas menggunakan paru-paru, di mana udara melalui hidung melewati tenggorokan lalu mencapai paru-paru untuk proses pertukaran gasnya. Kemudian sementara itu, hewan air seperti ikan menggunakan insang yang menyaring oksigen dari air. Sedangkan serangga bernafas melalui sistem trakea, merupakan jaringan terkecil yang menyebarkan oksigen langsung ke dalam tubuh. Di sini beberapa hewan seperti cacing dan katak juga dapat bernafas melalui kulit lembab dan tipis. Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan bernafas melalui stomata yang terdapat di daun, lentisel di batang, kemudian juga serta akar yang menyerap oksigen dari tanah. Meskipun di sini cara bernafasnya berbeda-beda, tujuan proses utama adalah untuk mendapatkan energi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada penjelasan tentang bergerak, yang dimana makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat dari satu ke tempat dan ke tempat lainnya. Kemudian kalau tumbuhan juga dapat bergerak, namun pergerakannya itu terbatas. Kalau tumbuhan itu bergerak karena adanya siklus angin. Kemudian kalau misalnya manusia bergerak ada kegiatan atau yang ingin diperlukan, sama seperti hewan juga begitu.
Kemudian di sini menjelaskan dengan bertumbuhnya makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup itu tumbuh seiring bertambahnya usia, dari kecil hingga besar. Kemudian kayak seperti manusia dari bayi, balita, remaja hingga dewasa. Sama seperti dengan lainnya seperti hewan sama, kemudian tumbuh-tumbuhan juga sama, dari kecil hingga besar, kemudian lama-lama dari kecil hingga menjadi bukit. Seperti itu. Membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air sebagai sumber energi. Contohnya, manusia tidak makan dan minum, suasananya menjadi lemes, letih, lesu. Kemudian kalau hewan tidak makan dan minum, lemes juga, sehingga ada yang mati juga. Kemudian tumbuhan tidak disiramin, tumbuhan menjadi layu. Seperti itu. Mungkin ini penjelasan saya yang terakhir. Kamu adalah yang kamu makan. Seberapa penting makanan mempengaruhi tubuh kalian? Ingat, tubuh manusia tersusun dari miliaran sel, bekerja sama untuk membentuk jaringan, organ, dan kemudian sistem organ. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.